Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142 sampai 147. Allah telah menjanjikan kepada Nabi Musa agar dia bermunajat kepada Allah selama 30 malam dan disempurnakan menjadi 40 malam. Setelah itu Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa pergi memenuhi janji di Bukit Sinai atau Bukit Tursina, Nabi Musa berkata kepada Harun agar menjadi pengganti dia untuk memimpin kaumnya. Dan ingatlah ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 40 malam. Dan Tuhan berfirman langsung kepadanya, menyampaikan wahyu melalui suatu dialog yang tidak sama dengan pembicaraan yang dilakukan manusia. Nabi Musa ingin mendapat lebih dari itu dan berkata, Tuhan pemeliharaku, tampakkanlah dirimu yang maha suci kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau. Allah berfirman, engkau wahai Nabi Musa, sekali-kali tidak akan sanggup melihatku di dunia ini dengan mata telanjang. Kemudian Allah ingin Nabi Musa dapat menerima ketidaksanggupannya itu dan berkata, namun lihatlah ke gunung itu yang lebih kokoh bila dibandingkan dengan kondisimu. Jika saat kemunculanku dia tetap tegar di tempatnya sebagai sedia kala ketika aku menampakkan terhadap gunung itu, niscaya engkau dapat melihatku saat aku muncul di hadapanmu. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh hingga sama rata dengan tanah. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan, tak sadarkan diri menyaksikan peristiwa dahsyat itu. Setelah Nabi Musa sadar kembali dan yakin bahwa dia tidak dapat melihat Allah di dunia ini dengan cara apapun, Nabi Musa berkata, Maha suci engkau, lagi maha agung. Aku bertobat kepada engkau karena telah lancang meminta sesuatu yang tidak engkau izinkan. Dan aku adalah orang yang pertama percaya bahwa engkau tidak dapat dilihat seperti yang kumohonkan. Tatkala Allah menolak permintaan Nabi Musa untuk melihatnya, dan Allah telah menyiapkan untuk Nabi Musa nikmat-nikmat yang lain sebagai ganti penolakan itu. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih, melebihkan dan mengutamakan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, yaitu pesan-pesan kenabian dan firmanku yang aku sampaikan secara langsung kepadamu dengan berdialog bersamamu tanpa perantara. Oleh sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan larangan, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat kerasulan dan kekhususan Tuhan berbicara langsung kepadamu.
Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal yang dibutuhkan oleh Bani Israel pada masa itu. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepada kitab Taurat dengan melaksanakan kandungannya sebaik-baiknya, seperti mendahulukan sikap memaafkan ketimbang kisas, membebaskan utang ketimbang menangguhkannya, mengutamakan yang mudah dari yang sulit. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan kehancuran yang akan diderita agar menjadi pelajaran bagi kamu. Maka janganlah kamu langgar aturan-aturan Allah hingga kamu terhindar dari bencana yang menimpa mereka." Janji-janji Allah yang disebut pada ayat terdahulu hanya diperoleh oleh mereka yang melaksanakan tuntunan kitab suci. Yang membangkang orang-orang fasik tidak akan meraihnya, karena Allah akan memalingkan mereka dari tanda-tanda kekuasaan, kebenaran, dan keagungan Allah. Orang-orang yang terus-menerus menyombongkan diri di bumi dan enggan menerima kebenaran tanpa alasan yang benar, mereka tidak akan dapat memahami bukti-bukti kekuasaan Allah yang terdapat dalam diri manusia maupun di alam raya. Walaupun mereka melihat setiap tanda-tanda kekuasaan Allah itu, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah karena keangkuhan mereka. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk menuju kebenaran dan kebaikan, mereka tidak menjadikan jalan yang seharusnya mereka tempuh. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian karena Allah memalingkan mereka, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah sehingga tidak ada gunanya. Allah mendekatkannya kepada mereka, dan juga karena mereka selalu lengah terhadapnya, tidak memperhatikan, bahkan mengabaikannya. Demikian keadaan dan balasan yang diterima oleh mereka yang angkuh dan durhaka terhadap ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan adanya pertemuan yang dijanjikan Allah di akhirat. Maka sia-sialah amal mereka, sebab telah kehilangan syarat diterimanya sebuah amal, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jika niat dan amal mereka baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Sebaliknya, jika buruk, maka keburukanlah balasannya. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-A'raf ayat 142 sampai 147. Yang pertama, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman oleh Bani Israel. Yang kedua, orang-orang kafir itu bersikap sombong dan tidak mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka, karena amal perbuatan mereka tidak akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan,
tetapi dengan keburukan. Orang-orang kafir itu hanya menempuh jalan keburukan dan tidak mau menempuh atau mentaati jalan kebenaran. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142 sampai 147. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.